Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan ngebahas ya gengs ya, trailer dari What If season kedua. Dulu aku udah pernah nge-breakdown ya waktu trailer ini ditampilkan di SDCC. Boleh banget nonton video aku yang ini ya kalau kalian penasaran. Jadi di sini aku berfokus ke What If season kedua yang akan rilis akhir Desember setiap hari guys. Jadi nggak nunggu seminggu satu lagi di Disney Plus ya. Wah gila, keren banget ini ya, multiverse. Jangan lupa untuk join grup Telegram spoiler Jokastoy dan follow TikTok serta Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja ya kita breakdown scene per scene dari trailer What If season kedua ini. Here we go. Oke, sebelum kita mulai, What If ini akan berjumlah 9 episode ya teman-teman. Jadi What If season kedua ini agak berbeda dari tahun lalu ya. Ini akan rilis setiap harinya dari tanggal 22 Desember sampai 30 Desember sampai end of the year, sampai akhir tahun ya, berjumlah 9 episode ya teman-teman. Dimana setiap judul di episodenya itu diprediksi seperti ini ya. What if Nebula join the Nova Corps? Kemudian what if Peter Quill attack Earth Mightiest Hero? Kemudian what if Kahori reshape the world? Kemudian what if Hela found the 10 rings? Next ada what if Iron Man crash into the Grandmaster? Next ada what if Happy Hogan saved the Christmas? Next ada what if Captain Carter fought the Hydra Stomper? Next ada what if the Avengers assemble in 16-2. Dan yang terakhir ada what if Strange Supreme intervene. Wah, ini Strange Supreme yang kita lihat di episode season pertama kemarin ya teman-teman. Oke, scene pertama ini menampilkan set waktu tahun 1988 ya. Jadi ini mungkin series episode What If Peter Quill Attack Earth's Mighty Heroes. Jadi tahun 1988 ini Peter Quill masih kecil ya, sesuai di MCU-nya. Terlihat di sini ada Bucky Barnes yang ternyata baik, bukan agent Hydra lagi. Kemudian di tengah di situ ada Ant-Man, tapi ini versinya Hank Pym. Nah, kalau yang duduk di sebelahnya itu ada Captain Marvel ya, yang diperankan oleh Dr. Wendy Lawson atau si Marvel. Jadi dia adalah Captain Marvel tahun 1988. Kita juga melihat di sini Avengers 1988 ada King Wakanda Black Panther, ayahnya T'Challa yaitu King T'Chaka. Dengan narasi dialog mereka yang meremehkan ya seorang anak ini ya. Nggak taunya ini anak Celestial Ego ya guys ya. Dimana ternyata Peter Quill di semesta ini sudah bisa mengembangkan kekuatan Celestialnya dan jadi jahat gitu. Terlihat di sini Peter mengambil boneka rakun ya teman-teman, yang berwarna orange gitu. Tentu ini nge-easter eggin kita merujuk kepada Rocket Raccoon yang memang sangat disayangi oleh Peter Quill di semesta utama. Setelah ia mengambil boneka Rocket Raccoon ini, langsunglah Peter menghancurkan ya taman bermain tempat karnaval ini ya. Gila jahat banget dia. Next kita melihat Hank Pym menggunakan semut-semutnya itu untuk menyerang Peter Quill yang masih kecil ini ya teman-teman. Dan akhirnya kita melihat scene Assemble Avengers 1988. Dan ada satu karakter baru ya, yaitu karakternya Dr. Bill Foster yang akan berperan sebagai Goliath di episode kali ini di What If. Terlihat dia menggunakan kostum sama seperti Hank Pym, namun warnanya biru putih, sama seperti di versi komiknya. Goliath ini bisa menjadi sangat besar ya guys. Next scene kita melihat helm Hela yang dia taruh atau sudah dia tanggalkan ya teman-teman, sudah dia tinggalkan. Hela pergi meninggalkan Asgard dan pergi ke Midgard, tempat planet bumi. Inilah episode What If Hela found the 10 rings. Terlihat Hela berjalan di bawah guyuran hujan dan petir dan bertemu dengan para anggota Ten Rings dan Wenwu itu sendiri. Itu yang banyak bawa obor di depan Hela itu adalah anggota Ten Rings dan Wenwu ya guys. Sembari narasi The Watcher berkata, kau pikir cerita sudah selesai, padahal cerita ini baru saja dimulai. Wah keren banget ya ini The Watcher. Next kita melihat Nebula berjalan di tengah hujan dan kalian perhatikan di bawahnya ada seperti Ravagers ya dan Yondu di situ yang pingsan atau mati ya teman-teman. Nebula membuka helmnya yang memiliki lambang Nova Corps, dan ini adalah episode What If Nebula join the Nova Corps. Jadi di semesta ini Nebula baik ya, alih-alih bekerja sama dengan Thanos menghancurkan Nova Corps, di sini dia malah jadi agent Nova Corps itu sendiri. Nebula mengeluarkan sebuah alat yang memiliki cahaya berwarna hijau dan seperti keluar ya artificial intelligence, kode hologram berbentuk bulat dan berwarna hijau ini. Agak sedikit mirip ya dengan panah virusnya Hawkeye di What If season kemarin yang berwarna hijau dan berisi virusnya Arnim Zola. Next kita melihat di sini scene para Avengers assemble dengan para pendiri SHIELD ya. Di sebelah kiri ada King T'Chaka, ada Howard Stark, ayahnya Iron Man, kemudian Bill Foster Goliath,
ada Peggy Carter, next ada Dr. Wendy Lawson atau Marvel, dan ada Hank Pym as Ant-Man. Next kita melihat naganya Shang-Chi the Great Protector, tentunya ini adalah scene dimensi Talo, dan kemudian kita ngelihat varian Scarlet Witch atau Wanda di semesta lain ya teman-teman. Perlu kalian ketahui ya, bahwa memang titel Scarlet Witch itu cuman ada di Wanda semesta utama karena dia Nexus Being. Tetapi bukan berarti variannya atau Wanda lain dari semesta lain itu nggak boleh pakai nama itu juga, tetap boleh ya teman-teman. Tetapi untuk kekuatannya masih hebat yang di semesta utama. Istilahnya ini nomor 2 lah yang terhebat dari yang pertama. Tetap hebat juga kan guys. Kelihatan di scene ini Scarlet Witch menggunakan kekuatannya dan terlihat ledakan energi sihir merahnya itu ya. Di sini Scarlet Witch sangat beda sekali kostumnya dengan MCU ya. Di sini dia lebih old atau zaman old gitu. Karena ini mencerminkan episode What If Avengers Assemble di tahun 1602. Di sini Scarlet Witch itu terlihat agak lumayan sudah berumur atau sudah ibu-ibu ya guys. Bukan ibu-ibu sih, lebih kayak ke versi varian Scarlet Witch yang udah agak older atau lebih dewasa, lebih tua gitu. Ada 2 karakter yang terlihat di sini ya. Yang sebelah kanannya seperti kepala botak, mungkin Ancient One versi awal, dan yang tengah itu mungkin Black Panther versi tahun 1602, dan yang memakai kuda dan menggunakan tongkat Mind Stone itu kemungkinan dari Asgardian ya, Odin atau Hela ya. Soalnya helmnya itu seperti ada tanduknya gitu guys. Episode What If Avengers Assemble 1602 ini mengingatkan aku dengan event di komik Marvel, yaitu para Avengers 1 juta sebelum Masehi atau 1 million before centuries. Next kita melihat scene The Watcher yang mengawasi multiverse melalui dimensi atau chambernya, yaitu The Circular Chamber, berbentuk layaknya cermin dan pecahan kaca, seperti kekuatan America Chavez jika ia hendak traveling throughout multiverse. Next kita melihat scene Gamora dan Iron Man yang balapan di planet Sakaar. Ini adalah episode What If Iron Man crash to the Grandmaster di planet Sakaar. Di sini ada juga yang join racing ya. Ada di sini Grandmaster itu sendiri, Valkyrie, dan masih banyak lagi karakter lainnya. Katanya sih episode Gamora dan Iron Man ini harusnya tayang di What If season pertama, tapi belum selesai, udah keburu mau dikejar deadline penayangan What If season 1, akhirnya dioper ke season kedua ya teman-teman. Makanya kita agak bingung ya ketika di season pertama The Watcher mengumpulkan para Guardian of the Multiverse, kenapa di sini Gamora tiba-tiba bersama dengan Iron Man dan sudah memakai armornya si Thanos itu. Next kita melihat Ego di sini menggunakan kekuatan celestialnya. Ini Ego versi masih muda ya, karena kan tahun 1988 menyerang para Avengers 1988. Ada Thor juga di sini ya, mukanya masih muda ya teman-teman, karena memang umurnya ribuan tahun, jadi nggak kan menua si Thor ini. Terlihat di sini Ego menyerang para Avengers menggunakan kloningan tanah batu dari dirinya sendiri, dan Thor terlihat melemparkan Mjolnirnya untuk menghentikan kekuatannya si Ego celestial ini. Ini lanjutan dari episode What If Peter Quill attack Earth's mighty heroes Avengers. Next scene kita melihat ya aksi keren Black Panther dari King T'Chaka. Kemudian kita melihat scene di sini ibunya Shang-Chi, si Yingli itu menggunakan kekuatannya menerbangkan banyak sekali kain-kain menuju ke Hela. Di sini Hela sepertinya sudah masuk ya ke desa dimensi Talo, dan diajarinlah oleh si Yingli ibunya Shang-Chi istri Wenwu beberapa kekuatan dari desa Talo ini ya. Aku nggak tahu apakah di semesta ini Wenwu dan Yingli itu menikah ya guys, karena kan kita lihat kolaborasi antara Wenwu dan Hela. Kayaknya Hela ini kayak kehilangan jati diri, kehilangan jalan hidup di Asgard, kemudian ke Midgard dan bertemu dengan Wenwu dan desa Talo di sini. Next kita melihat Nebula Sin yang diserang oleh panahnya si Yondu. Terlihat di sini Nebula berhasil menangkapnya ya, karena ia adalah Nova Corps sekarang. Next scene kita melihat pairing dan kolaborasi antara Wenwu dengan Ten Rings-nya, juga Hela di sini yang lengkap dengan tameng serta palu khas tradisional bangsa Talo ya teman-teman. Kelihatannya di sini Hela tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi, entah karena dia telah meninggalkan Asgard atau memang Hela kehilangan kekuatan mengerikannya itu ya guys ya. Terlihat mereka di sini menyerang Odin yang datang mungkin untuk menjemput Hela kembali ke Asgard. Bahkan di sini terlihat Odin bisa ya mengendalikan The Ten Rings dan menghempaskan kekuatan yang hebat itu. Wah, berarti di sini Ten Rings-nya kurang hebat ya di semesta ini. Next kita melihat scene hand combat antara Steve Rogers dan Thanos di Avengers Infinity War. Tapi bedanya di sini Steve Rogers berhasil menyerang Time Stone di gauntletnya Thanos, dan sepertinya tergores atau retak sedikit gitu ya Time Stone-nya. Wah, apa yang akan terjadi ya teman-teman kalau salah satu Infinity Stone itu bisa retak seperti itu? Mungkin karena kekuatan vibranium dari senjatanya si Steve Rogers yang diberikan oleh T'Challa juga ya guys. Next kita melihat di sini Hulk, tapi ada berewok dan rambutnya panjang ya. Serta juga ada Ant-Man serta Steve Rogers yang bertarung dengan tentara zaman old, zaman kerajaan gitu. Ini kisaran tahun
1092 atau 1100 sekian-sekian gitu ya teman-teman, karena pakaiannya ini seperti tentara-tentara zaman kerajaan Inggris gitu. Kemungkinan ini sesuai bocoran ya, karena ada salah satu episode yang mengatakan penyihir Merlin yang hebat itu akan muncul di What If ini. Perlu kalian ketahui ya, bahwa Merlin itu adalah penyihir yang hebat di zamannya era kerajaan Inggris dulu tahun 1092 sampai 1100-an gitu ya teman-teman, dan sangat dekat dengan sejarahnya Black Knight atau pedang Ebony Blade, dan sudah muncul juga di film The Eternals ya, Ebony Blade dan juga Black Knight ini. Dan kalau kalian perhatikan di film Eternals itu muncul pedang Excalibur. Nah, pedang Excalibur ini merupakan pedang buatannya dari penyihir hebat Merlin ya, di semestanya Marvel. Nah, dan siapakah hero Marvel nanti yang memegang pedang Excalibur ini? Tentunya Dr. Faiza Hussein, dokter muslim asal negara Inggris British. Aku juga nggak tahu ya kenapa para Avengers bisa terdampar di zamannya Merlin kerajaan Inggris ini, dan katanya Wanda Scarlet Witch akan kolaborasi bareng penyihir hebat Merlin. Next scene kita melihat di sini ada Gamora yang menggunakan staff atau tongkatnya The Grandmaster, yaitu The Melting Staff. Next scene kita melihat di sini seperti ada peperangan ya di sebuah tempat di mana ada Dark Elf atau peri hitamnya Asgardian Thor itu guys, yang di Thor The Dark World. Dan terlihat di sini Rocket Raccoon juga ikut membantu, tapi matanya merah menyala gitu ya. Apakah dia jahat? Dengan kemampuan dan teknologi mesin tembakannya itu yang keren banget. Dan terlihat portal terbuka, Strange Supreme atau Doctor Strange dari season pertama What If itu muncul. Ini merupakan episode What If Strange Supreme Intervene atau campur tangan gitu ya dengan urusan di semesta ini. Karena Strange Supreme ini merupakan salah satu varian Doctor Strange yang kuat ya di semesta What If guys. Next kita melihat Tesseract atau Space Stone yang berada di dasar sebuah danau ya. Dan introduce perkenalan karakter baru khas original MCU, yaitu Kahori, representasi Native American suku Indian, suku Mohawk, di mana diceritakan inilah episode What If Kahori Reshape the World. Kahori ini adalah suku Indian Mohawk yang dimana ia ternyata mendapatkan kekuatan Space Stone atau Tesseract yang jatuh di wilayah tempat tinggalnya Kahori dan sukunya. Jadi dia mendapatkan kekuatannya itu setelah tenggelam di danau yang ada kekuatan Space Stone Tesseract. Sembari Strange Supreme mungkin berkata dengan Kahori ini, aku sudah mencarimu sejak lama. I've been looking for you for a long time. Time. Jadi kayak diulang-ulang terus kalimat waktunya itu di sini. Next, akhirnya kita di sini melihat Kahori dengan kekuatan fullnya ya teman-teman ya, dari Tesseract atau Space Stone tersebut. Dan next scene kita melihat di sini Kahori bersama Captain Carter dari What If season 1 seperti sedang menghadapi musuh di depan mereka gitu ya, berjalan. Dan Kahori menggunakan kekuatan Space Stone Tesseractnya untuk membuka portal dan menyelamatkan orang-orang yang jatuh dari langit gitu ya, biar mereka selamat gitu kayaknya guys. Dan ada satu karakter penting ya di samping kiri itu yang memakai pedang berwarna hijau. Next scene kita melihat lagi Killmonger dari What If season kedua ini. Nggak tahu deh apakah ini Killmonger yang sama dari What If season pertama yang jahat dan pengkhianat itu. Kemudian next kita melihat Kahori menggunakan kekuatannya hingga matanya bersinar ya teman-teman. Dan terlihat Captain Carter menghentikan serangan Thanos dengan gauntletnya. Dan juga terlihat Thanos di sini mukanya serem banget ya guys ya. Next kita melihat Scarlet Witch yang sedang menahan suatu energi yang sangat besar seperti di awal episode tadi. Dan terlihat Captain Carter menarik tangan temannya, karakter misterius di awal episode yang memegang tongkat Mind Stone itu ya. Ini kemungkinan mereka berada di perang dan threat ancaman multiverse lagi, sama seperti di What If season 1. Next scene kita melihat di sini Uatu atau The Watcher akhirnya berteman dengan Captain Carter versi What If season 1 yang menjadi anggota Guardians of the Multiverse. Jadi mungkin Captain Carter ini akan dipanggil lagi ya untuk reassemble hero-hero dari berbagai multiverse sama dengan Strange Supreme. Dan tadi scene-scene di akhir itu merupakan akhir episode ya, dimana perang multiverse mungkin akan terjadi lagi, dan itu adalah high atau puncaknya dari What If season kedua. Next, trailer What If season kedua ini ditutup dengan menampilkan episode What If Happy Hogan Save the Christmas. Di sini Happy Hogan bersama dengan Darcy Lewis seperti sedang melaksanakan atau melancarkan rencana sesuatu ya untuk malam Natal gitu. Dan pastinya ini dipaskan dengan tanggal 25 Desember ya teman-teman ya. Terlihat juga Iron Man dengan lengkap dengan kostumnya serta lambang A atau Avengers Tower yang lengkap dengan hadiah-hadiah gitulah. Dan next di akhir kembali kita melihat Avengers ya. Ada Hawkeye, Iron Man, Black Widow,
dan Steve Rogers. Tapi di scene ini, Steve Rogers, Captain America, dan Black Widow, Natasha Romanoff, itu pakaian kostumnya agak berbeda ya teman-teman. Kemungkinan ini di malam Natal gitu. Dan akhirnya trailer What If season kedua ini pun berakhir. Aku excited banget ya teman-teman ya. Pokoknya pantengin terus channel YouTube Jokastoy untuk breakdown per episodenya pastinya setiap hari nanti di akhir bulan Desember ya guys ya. Dan aku seneng banget nih perkenalan karakter baru MCU suku India. Kemarin kita sudah dapat trailer Echo, suku Indian representasi suku Choctaw, dan akhirnya kita mendapatkan original karakter MCU Kahori yang merepresentasi suku Indian suku Mohawk. Wow, gila banget. Tonton video aku yang ini ya, aku sudah jelasin dan nge-introduce tentang karakter Kahori ini originalnya itu seperti apa. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk breakdown trailer Easter egg What If season kedua yang akan rilis dan tayang 22 Desember. Wajib banget nonton ya teman-teman ya. Dan pantengin channel ini terus untuk breakdown per episodenya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.